Sekarang saya lanjut dengan aljabar vektor, ya. Mudah-mudahan saya bisa dengan cepat ngerjainnya, ya. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan, saya menggunakan vektor A dan vektor B, seperti yang kalian lihat di sini. Saya langsung ke 3 dimensi, karena tinggal dilanjutkan aja, 3 atau 2 dimensi. Nah, kalau saya ingin jumlahkanlah secara komponen, ya. Nanti kalian slide-nya bisa kalian dapatkan kalau mau dilihat pelan-pelan bisa, ya. Komponen X ditambahkan dengan komponen X, komponen Y dengan komponen Y, komponen Z dan komponen Z, maka hasilnya adalah hasil dari vektor tersebut. Atau kalian juga bisa, dan ini selalu, ya, kalian sebagai seorang insinyur itu jangan hanya paham secara matematik, secara aljabar, secara rumus, secara hitungan, tapi juga bisa membayangkan secara geometri. Ya, nanti ada beberapa soal itu geometri. Secara geometris, kalau kalian menjumlahkan A ditambah B seperti gambar di bawah ini, ya, A ditambah B, maka geserlah pangkal B secara paralel ke ujung A. Ya, jadi vektor B ini saya geser ke atas sehingga pangkalnya B akan ke ujung A. Ya, saya geser ini B-nya kemari. Maka saya jumlahkan A tambah B sama dengan C. A, B, ini C. C sama dengan pergerakan ini. Jadi kalau kalian mau muter-muter dengan 10 vektor pun, muter kemari, ujungnya di sini, maka itulah jumlahnya. Kalian mau ke sana kemari dulu pun, ya, ke sana kemari sampai di sini, maka itulah jumlahnya. Ya, jadi pangkal dari vektor pertama kalian hubungkan dengan ujung dari vektor terakhir. Itulah penjumlahan vektor. Sekarang bagaimana dengan pengurangan? Sama saja. Ya, pengurangan itu juga kita lakukan secara komponen, ya, secara analog aja. A dikurang B, X dikurangi X-nya. Jangan lupa, ini A kurang B, ya. Jadi AX kurang BX, AY kurang BY, AZ kurang BZ. Ya, dapatlah hasilnya. Nah, sekarang bagaimana kita secara geometris? Secara geometris, sama aja. A dikurang B, itu sama dengan A ditambah minus B. Ya. Minus B itu apa? Minus B itu adalah kebalikan 180 derajat dari B. Ya, yang tadinya ke arah sana putar 180 derajat. Kalau putar 180 derajat seperti ini itu di atas bidang kalian. Jangan geser, ya. Maka dihasilkan ini. Sekarang bagaimana saya menjumlahkan A ditambah minus B? A ditambah minus B. Geser minus B-nya ini sampai pangkal dari minus B menuju ujung dari vektor A. Jadi saya geser ini, yang hitam putus-putus itu saya geser jadi kemari. Maka jumlahnya A ditambah minus B adalah yang warna kuning, D. Ya, itu secara grafis. Nah, sekarang saya lanjut. Bagaimana perkalian vektor dengan skalar? Ya, nanti habis ini saya masuk ke perkalian vektor dengan vektor. Ya, sekarang vektor dengan skalar. Mudah saja. Ya, karena ini sama saja dengan pembagian. Perkalian pembagian itu sama. Kalian membagi sebuah vektor dengan besar, suatu besar seperti yang tadi vektor satuan, itu sama saja kalian mengalikan dengan nilai kebalikannya. Ya, oke, kita lihat sekarang. Misalkan saya berikan ke kalian sebuah vektor A. Vektor A ini saya kalikan dengan sebuah besaran skalar, sebuah nilai. Nilainya ini boleh 0, boleh 1, boleh 10, boleh negatif, boleh. Berapapun boleh. Tapi sementara kita batasi dulu, ya, nanti akan ada masanya. Kita batasi real dulu, real. Ya, besaran real. Sehingga kita bisa visualisasikan secara geometri, ya. Jadi kalian bisa mengalihkan katakanlah A ini dengan suatu besaran. Yang jelas kalau kalian kalikan A itu dengan alfa yang negatif, maka dia akan berbalik arah. Ya, kalau kalian kalikan ini A, ya, A-nya ke sana, ini A, alfanya katakanlah minus 1, maka B-nya itu ke sana, 180 derajat. Kalian kalikan itu akan membalik vektornya. Kalau dia positif gimana? Kalau positif dia dibalik. Dan tergantung. Kalau besarannya itu lebih kecil dari 1, ya, misalnya kalian kalikan ini A, kemudian kalian kalikan misalnya dengan sebuah besaran
alfanya sama dengan 0,5, maka B-nya akan setengah A. Nih, sorry, tangan saya nggak bisa. Ini B-nya. Kalau alfanya itu dua ya dua kalinya. Ini untuk alfa sama dengan 2. Ya, jadi tinggal kita. Kalau alfanya itu sama dengan 1, ya tidak berubah. B sama dengan A. Ya, jadi mudah saja. Perkalian sebuah besaran vektor dengan skalar gampang aja. Nah, ini saya tanya ke Anda, coba dijawab. Apa yang terjadi kalau alfanya itu minus 3? Ada yang komentar? Silakan. Jalu, bisa jawab? Apa yang terjadi kalau A saya kalikan dengan minus 3. Jadi B sama dengan minus 3A. Apa yang terjadi dengan B? B akan arahnya terbalik dengan A. Ya, dan panjangnya 3 kalinya. Ya, jadi kalau ini A, maka B itu akan ke sana. 1, 2, 3. Ya, ini B. Jadi tinggal kita pakai secara logika, kita akan dapati hasil seperti itu. Oke, saya lanjut dengan perkalian dua buah vektor. Kalau tadi vektor dengan skalar, sekarang vektor dengan vektor. Dan saya gunakan kembali A dan B, ya. Jadi saya akan gunakan kembali kedua vektor ini, A dan B, ya. Yang mana A saya arahkan ke sana, ini A, vektor A, dan vektor B kemarin. Saya akan lakukan perkalian skalar. Jadi ada dua buah vektor A dengan B. Di slide ini perkalian skalar atau dot product. Dot product, perkalian titik. Apa yang dimaksud dengan perkalian titik? A kalikan dengan B, hasil skalar. Hasil skalar. Nanti kalian akan dapati perkalian silang, perkalian vektor. A dan B itu kita kalikan, hasilnya vektor. Ini yang sederhana dulu, hasil skalar. Saya bocorkan aja dahulu bahwa prinsip dari perkalian titik itu adalah proyeksi. Nanti kalian akan lihat ada banyak sekali aplikasi teknis terkait dengan A titik B. Salah satunya yang paling terkenal tentu ketika kalian ingin menghitung usaha, menghitung energi. Ya, itu pasti kalikan titik. Ini gambarannya begini. Jadi diberikan sebuah definisi, ya, definisi diberikan. Saya akan mengalihkan nilai dari vektor A dengan nilai dari vektor B. Tadi kita tahu ya cara ngitungnya gimana. Dan saya akan kalikan dengan kosinus sudut keduanya. Ya. Jadi ini definisi. Jadi kalian, kenapa sih Pak A kali B kali cos, kenapa nggak kali tangen? Terima aja, ini definisi. Ya. Jadi vektor ini kita ambil nilainya, kita kalikan keduanya, kita kalikan dengan kosinus sudut di antara keduanya. Ini gambarannya begini. Misalnya saya punya vektor A, vektor B, dan sudut di antara keduanya itu yang ini. Apa yang terjadi? Nah, sebelum kita lanjut, saya ambil kasus sederhana dulu. Ini kasus sederhananya. Apa yang terjadi kalau sudutnya itu, apa yang terjadi kalau A tegak lurus B? Saya gambar lagi di sini. A tegak lurus B. Apa yang terjadi? Ya. Ketika A tegak lurus B, sudut di antara keduanya itu 90 derajat. Ya, saya ambil kasus yang mudah-mudah dulu. Nanti baru kita ambil yang susah. Sudutnya 90 derajat, karena di sini kosinus, maka itu hasilnya 0. Ini untuk kasus kalau kedua vektor itu saling tegak lurus. Hasilnya 0, tidak ada. Karena saya mengalihkan dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang kasus kedua di slide berikutnya. Apa yang terjadi kalau seandainya A dan B ini paralel? Jadi itu dua hal yang mudah. Ya, kalian belajar mudah dulu ya. Kosinus 90 derajat itu 0, kosinus 0 derajat itu 1. Ini dua kasus mudah. Nanti kasus lainnya kita akan pelajari. Ketika sudutnya 0, maka kosinusnya 1. Maka A titik B itu sama dengan AB. Ya. Ini gambarannya. Kayak gini. Jadi gambarannya itu kalau A
paralel dengan B seperti ini. Paralel itu nanti ada dua kondisi. Ada yang paralelnya begini nih. Ini B, ini A. Ya, ini juga paralel tapi sudutnya berapa? 180 derajat ya ini. Sudutnya 180 derajat kalau ini bukan 0. Oke. Nah, mungkin kalian tadi amati ya, kenapa saya tuh ada titik-titik kuning di sini. Ada titik kuning di sini. Ya. Ada titik kuning di sini. Itu adalah proyeksi. Jadi saya bagaimana titik kuning yang ada di ujung vektor A itu, saya letakkan jatuh tegak lurus 90 derajat. Dari tempatnya titik kuning itu ke bawah ke arah vektor D. Nah, jadi ini adalah proyeksi. Karena sudutnya itu tadi 90 derajat, maka dia akan jatuh. Vektor A ini akan rubuh rontok gitu menjadi 0. Kalau yang ini tadi vektor A itu yang memang sudah jatuh dengan panjangnya. Jadi dia tidak ada perubahan di sini vektor A. Sedangkan di sini tadi vektor A itu menjadi 0. Jadi sebetulnya di sini itu kalau dengan cara penulisan seperti ini, A itu 0. 0 dikalikan B. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus yang umum? Untuk kasus yang umum seperti ini. Untuk kasus yang umum ini indah sekali karena kita tahu yang kita kejar itu adalah panjang ini. Panjang dari pangkal menuju titik kuning. Dan panjang pangkal ini atau panjang potongan ini dari titik pangkal menuju titik kuning adalah sisi samping dari kosinus, dari theta AB. Berarti kosinus. Ya. Berarti ini adalah A kosinus theta AB. Dan ini B. Jadi itulah perhitungan kita. Ya. Sekali lagi saya dengan rumus ini menekankan ke kalian bahwa jika dua buah vektor saling tegak lurus, itu hasil kali titiknya 0. Jadi kalian akan tahu bahwa AX kalikan AY ini 0. AX titik AY itu 0. Dan semuanya AX titik AZ juga 0. Karena X sama Z tegak lurus. AY titik AZ juga 0. Jadi perkalian titik dua buah vektor satuan yang saling tegak lurus itu 0. Dan pasangannya di sini, kalau kalian mengalihkan vektor satuan X titik vektor satuan X, ini hasilnya sama dengan 1. Ya. Karena panjang dari AX dan AX itu 1. Oke. Dan dari situ saya ingin menggambarkan perkalian skalar ini dengan komponennya. Ya, ini agak kelihatan complicated tapi sebenarnya mudah. Kenapa complicated? Ya karena orang matematika itu senang dengan perhitungan step by step. Jadi nggak tiba-tiba ini hasilnya begini ya, nggak. Orang matematika nggak mau begitu. Dan insinyur juga jangan terlalu terburu-buru kalau bekerja. Ya memang kadang-kadang kita pengen buru-buru, oh jembatannya harus segera selesai Pak, gedungnya harus segera selesai, jaringan internetnya harus segera jalan. Tidak. Terburu-buru itu akan mengakibatkan kita melupakan hal-hal penting. Ya. Jadi sekali lagi di sini mudah saja. A itu vektor ini udah pernah saya tampilkan ke Anda. B itu vektor ini juga udah pernah saya tampilkan. Ya, direnceng itu dikalikan titik. Ya, jangan lupa ya. Ini ada 3 komponen. Ini ada 3 komponen. Kita kalikan itu hasilnya ada 9. Ya sama kalau kalian kalikan dua buah besaran ya. Katakanlah X dikalikan Y ditambah Z. Ini ada 2. Karena 1 kali 2. Ada 2. Kalau kalian punya 2 buah, X tambah Y dikalikan P tambah Q, ini pasti ada 4 kali. Ya depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, ada 4. Nah di sini juga seperti itu. Nah ini kalian kalikan, depan dengan belakang, depan dengan tengah, depan dengan belakang. Ya, itu yang baris pertama ini.
Kemudian berikutnya yang tengah ini dengan yang B baris kedua, dan yang belakang ini dengan yang B baris ketiga. Ya, jadi tinggal kalian lihat aja. Dan menariknya ya dengan cara ini tadi ya, dengan cara ini jadi kalian tahu ya, AX kali AX itu 1, AY kali AY1, AZ kali AZ. Sedangkan yang ini ya, yang ini yang tegak lurus itu hasilnya 0. Maka dari 9 tadi 6 hilang. Yang tersisa 3. Ya, jadi gampang sekali. Ya. Dari 9 tadi ini yang tersisa 3. Ya, ini dia. Ya, jadi kalau kalian dapati rumus ini itu dari perjalanan tadi. Bahwa ini eksak perhitungannya. Bahwa perkalian skalar itu ternyata kalikan komponennya. Kalikan komponennya ditambah komponen, kalikan komponennya ditambah komponennya, itu kalian dapat. Ya. Oke. Jadi itu perkalian skalar. Sekarang contoh perhitungan. Yang ini juga saya ingin review aja. Saya bukan ngajarin dari awal, kalian juga tahu. Saya cuma ingin ingatkan bahwa besaran-besaran vektor ini bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangi, bisa kita kalikan secara titik. Ini contoh sederhana, 3 dimensi. Ya, A diberikan di sini. Ini A. Dan ini B. Ya. Hitunglah A tambah B, A kurang B, dan selanjutnya. Ya, ini mudah saja ya, A tambah B, ya tinggal komponen-komponennya tinggal dilihat. 2 tambah 1, 3, minus 3 tambah 5, 2, 1 tambah 1 dikurang 2, minus 1, ya. Pengurangan juga gampang, tinggal kalian kurangkan aja di sini ya, 2 dikurangi 1, 1, minus 3 dikurangi 5, minus 8, selanjutnya. Nah, yang mulai menantang yang bawah, perkalian titik. Ya, perkalian titik antara vektor A dengan vektor satuan AX. Ya, saran saya, lakukanlah step by step. Jangan tiba-tiba, sesuatu tiba-tiba itu kayak ajaib gitu, kayak mistik gitu. Enggak, teknik elektro, khususnya teknik medan elektromagnetika itu penuh dengan sesuatu yang kita bisa jelaskan. Oke ya. Nah, jadi kita lakukan di sini. Kita lakukan A vektor titik AX. Kita tulis ini A-nya dari yang atas itu. Kita pindahin aja A-nya itu kemari. Titik AX. Nah, sekarang kita kalikan satu persatu. Ini kan ada 3 term. Ini ada 1. 3 kali 1 itu pasti ada 3 nanti. Ada 3. Ini yang pertama. Yang pertama ini saya dapat